Saya Elsa Aprilianti, NIM 1262052031193 akan meneruskan pembahasan tentang jenis-jenis keterampilan mengajar. 5. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan pada proses interaksi edukatif. Misalnya, penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas. Lalu, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas anak didik dan penetapan norma kelompok yang produktif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta pengendaliannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kelebihannya yaitu kelompok memiliki sumber daya yang lebih banyak. Kedua, anggota kelompok sering diberi masukan dan motivasi dari anggota lain. Yang ketiga, anggota kelompok yang memiliki ikatan yang kuat terhadap keputusan yang diambil. Dan kekurangannya yaitu diskusi memakan banyak waktu. Yang kedua, pemborosan waktu dan diskusi dapat menekan pendirian. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara sebab akibat dan definisi, contoh, dan lain-lain. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami hukum, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir. Yang ketiga, untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan penggunaan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang terakhir atau yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu sekitar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.